Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa taklim bertemu via Zoom tanpa mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu, dan mana nantinya ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Benri akan menjadi panduan kita selama pandemi di waktu sekarang ini. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelum saya sampaikan dan dilanjutkan dengan taklim, maka saya akan menyampaikan tentang tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Benri, yaitu orang tua kuat, guru hebat, anak semangat menyongsong tahun ajaran baru di tengah pandemi. Kemudian akan saya sampaikan juga biografi beliau. Nama beliau adalah Benri Jesur Rahman yang beralamat di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Beliau mempunyai banyak aktivitas dakwah di Twitter atau Instagram dan di channel YouTube Langkah Kita. Dan beliau mempunyai moto, yaitu senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Dan beliau juga menempuh pendidikan di Mahat Al-Hikmah Jakarta, FISIP UI, dan Mahat Utsman bin Affan Jakarta. Dan beliau masih aktif dalam bidang dakwah sebagai mubalik, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita. Dan banyak lagi aktivitas beliau yang akan kita temukan nanti apabila kita berkunjung ke channel beliau. Tanpa memperpanjang kalam, kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz. Kepada anak kita dalam masa pandemi. Kepada Ustadz Benri, falyatafadhol masykuro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, khusus buat para sekolah atau pengurus yayasan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Thoriq bin Ziyad, dan juga buat ayah bunda, wali murid, wali santri yang sejatinya menghadiri majelis kita di kesempatan siang hari ini. Juga mungkin buat para guru yang mungkin selama beberapa bulan ini berjibaku dengan situasi saat ini, mencari strategi bagaimana supaya amanah pengajaran ini tetap bisa diberikan kepada siswa didiknya. Saya berdoa untuk kita semua yang hadir, termasuk jika ada siswa-siswa kita atau siswi-siswi kita yang menghadiri majelis ini, kita berdoa semoga anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin buat host bisa ya, mungkin ada banyak yang bertanya supaya saya ditampilkan ya, mungkin meragukan jangan-jangan rekaman nih gitu ya. Ya jangan, insyaallah dibuat host bisa di setting di spotlight ya, ada mungkin yang bisa ya, memahami ya, untuk supaya alhamdulillah ini asli real ya, ini wajah saya bukan tipuan ya. Teman-teman semua, kita bersyukur pada Allah di situasi saat ini, meskipun masa pandemi di mana kita mengurutan, di mana sulit kita untuk berkerumun disebabkan mengikuti anjuran pemerintah. Namun ternyata ada kemudahan yang kita alami, yaitu kita bisa memanfaatkan teknologi digital yang selama ini mungkin tidak pernah kita bayangkan bahwa kita bisa belajar atau mengajar, bahkan bekerja dari rumah.
Allah memberikan kemudahan di balik kesulitan ini sesuai dengan firman-Nya, inna ma'al usri yusra. Inilah janji Allah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi kemudahan dengan teknologi digital yang sekarang kita rasakan adalah bagian dan nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Ya, nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun lalu di mana belum ada teknologi digital, mungkin kita lebih banyak di rumah ya. Bahkan menghabiskan waktu mungkin hanya nonton TV aja ya sampai hafal iklan kan gitu. Bahkan ada juga yang mungkin ya mungkin lama-lama nggak tahan juga ya karena berbulan-bulan di rumah. Bagi yang punya pasangan sih ada hiburannya, yang kasihan yang jomblo kan gitu. Mau keluar rumah karena corona ya, di dalam rumah merana. Jadi serba salah. Jadi kalau kita lihat nikmat Allah yang kita rasakan hari ini di tengah pandemi wajib kita syukuri. Pun kalau kita mencoba cari hikmah, sejatinya apa yang terjadi hari ini pun bisa jadi adalah cara Allah menunjukkan betapa Allah sangat mudah untuk mengabulkan apa yang pernah kau ucapkan, meskipun engkau mungkin tidak serius memintanya. Kenapa saya ngomong gini? Masih ingat saya beberapa bulan belakangan, awal-awal tahun 2020 atau akhir tahun 2019, sering berseliweran tuh di FB atau di sosial media itu ada kalimat-kalimat, ya Allah semoga tahun 2020 banyak tanggal merahnya ya gitu. Ternyata dikabulin karena banyak tanggal merahnya. Padahal dulu bercanda doang. Ada yang mungkin yang anak-anak sekolah pernah ngomong, ya Allah ya semoga tahun 2020 bisa lulus sekolah tanpa UN. Benar, sekarang banyak lulus tanpa UN. Ya ini semua kenapa? Karena lisan kita. Ada yang pernah berpikir bisa nggak sih ya supaya bisa kerja tanpa harus ke kantor, di rumah aja. Dikabulkan. Inilah yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 23, betapa Allah mengingatkan kita tentang kekuatan lisan ini. Fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi seperti apa yang kalian ucapkan. Jadi kejadian itu terjadi seperti apa yang kalian ucapkan. Maka ini nasihat buat kita, buat ortu, buat guru, buat anak-anak, kalau mau bercanda dalam situasi apapun yang benar. Apalagi orang tua. Kalau marah, jangan yang membuat kita menyesal nanti di masa depan. Kesel sama anak, nyumpah-nyumpahin, biarin kamu jadi tukang ojek. Bener. Oke. Bukan berarti tukang ojek itu hina, tapi artinya di luar ekspektasi kita. Ini memberi isyarat bahwa hati-hati. Makanya dulu canda-candaan para ulama salafus sholeh itu mereka benar-benar diukur sesuatu yang optimis, sampai disebutkan dalam kitab Imam Az-Zahabi ya, yaitu Syiar A'lam An-Nubala, kisah 4 orang anak muda ya. Mungkin pernah dengar kisah ini, di mana ada 4 orang anak muda umur 10 tahunan, yaitu 1 Abdullah bin Umar, 2 adalah Abdullah bin Zubair, yang ketiga Mus'ab bin Zubair, yang keempat adalah Urwah bin Zubair. 4 anak ini berkumpul di mana? Di pelataran Masjidil Haram, yaitu wilayah sekitar Hijr Ismail. Mungkin pernah tahu Hijr Ismail, yang pernah umroh atau haji pasti tahu yang lingkaran setengah itu, yang sejatinya bagian dalam Ka'bah, yang belum jadi karena pembangunan di masa lalu, karena kekurangan biaya, namun dipertahankan kondisinya seperti saat ini. Nah, dulu tidak seramai sekarang. Anak muda ini habis tawaf di Ka'bah, duduk iseng di pelataran Hijr Ismail, yang kita tahu Hijr Ismail ini salah satu tempat yang mustajab selain juga mu'tazam ya. Di tempat yang baik, ada orang-orang baik di situ, dan apa yang terjadi? Abdullah bin Umar ngomong begini, tamannau. Tamannau, kalau bahasa anak muda zaman now itu tamannau itu artinya mari kita ngayal gitu. Mari kita bermimpi. Ya. Kemudian Abdullah bin Zubair menyambut tantangannya Abdullah bin Umar dan kalimat, kelak aku akan jadi presiden atau khalifah bagi negeri ini. Ya, jadi dia ngomong waktu umur 10 tahun. Aku akan jadi khalifah. Kemudian yang lain tersenyum saja, wa kaifa antai Mus'ab. Kalau engkau bagaimana Mus'ab? Kalau saya nggak pengen jadi presiden atau khalifah, saya pengen jadi gubernur aja. Tapi saya pengen jadi gubernur yang istrinya cantik 2 orang. Jadi langsung sebut tuh 2. Jadi dia nggak tanggung-tanggung, pengen istrinya cantik 2. Gitu.
Sampai berikutnya, wa kaifa anta ya Urwah, kalau engkau bagaimana Urwah? Kalau saya nggak pengen jadi pejabat negara, saya pengen jadi ahli fikih. Saya pengen jadi seorang yang ahli dalam bidang agama. Kemudian ditanya balik Ibnu Umar yang memulai pertanyaan ini, wa kaifa anta ya Ibnu Umar? Kalau engkau bagaimana Ibnu Umar? Wah, kalau saya nggak pengen jadi apapun. Saya hanya ingin sebelum wafat dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, ya, al-muallif penulis kitab ini yaitu Imam Adz-Dzahabi menukil beberapa riwayat. Beberapa tahun kemudian Allah jadikan lisan mereka yang sejatinya hanya candaan di masa kecil dijawab oleh Allah. Yang pertama, Abdullah bin Zubair benar-benar menjadi khalifah alias presiden di zaman dinasti Umayyah. Berarti kejadian kan? Yang kedua, yang namanya Mus'ab bin Zubair benar-benar jadi gubernur daerah Basra, Irak, dan uniknya Mus'ab benar-benar menikah dengan dua wanita cantik. Yang pertama adalah Aisyah binti Tolhah, yang kedua Sukainah binti Husain. Ya, jadi langsung dua dikabulkan Allah. Ya, mungkin kalau dia kayak kita langsung nyesel kenapa enggak dulu 4 ngomongnya, langsung dua dikabulin. Yang ketiga Urwah bin Zubair, benar-benar ya dia menjadi seorang ya ahli fikih di zamannya, beliau murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat yang nggak bisa mungkin di dalam hal ini dibuktikan yaitu pernyataan Abdullah bin Umar yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semua ulama berhujjah bahwa sebagaimana 3 kawannya dikabulkan oleh Allah di masa hidupnya, demikian juga mereka meyakini bagaimana Abdullah bin Umar pun akan dikabulkan apa yang diucapkan di masa kecilnya. Inilah isyarat penting kenapa kita menjaga lisan itu salah satu tanggung jawab kita. Ini penting. Ini gimana mau ke sana? Aduh, ada hiburan penting tadi barusan. Ya, oke. Nah, maka di sini sebagai pengantar kita dalam masalah hari ini, dalam situasi pandemi ini, nasihat pertama buat orang tua, buat guru, termasuk buat anak-anak kita. Nah, jaga lisannya. Apapun terjadi. Ya, ngomongnya baik. Makanya Rasul ngajarin, alhamdulillah ala kulli halin. Kalau aku di rumah terus kayaknya bakal bego nih. Nggak boleh ngomong gitu. Kalau maupun di rumah masih tetap bisa belajar. Ya, Bung, jangan bilang bego, insya Allah tetap bisa belajar, bahkan bisa sukses, dibantu oleh ibu guru, bapak guru dari luar, ada bunda, ayah ini. Jadi setiap kita bertanggung jawab untuk menumbuhkan sikap optimisme, dan ini dipuji oleh Rasulullah. Yu'jibuni al-fa'lu, riwayat Imam Muslim. Saya ini takjub sama orang-orang optimis. Oh iya, sama di sana nggak ada suaranya. Tadi gara-gara ada yang teriak. Ini mas. Lanjut Ustadz. Belum ada suaranya nih, Bu. Ari, Pak Ari, coba Pak Ari.
Masuk? Tes? Ya, udah Sudah ada, ya? Pak. Alhamdulillah. Baik, Ya, Ustaz. Pak. Baik, Ustaz. Oke. Ingat. Ya, memang resikonya di online pasti ada gangguan, nggak ada masalah. Ya kita tetap ya saling mengingatkan kalau suara saya tiba-tiba hilang, jangan sampai saya ngoceh udah berbusa-busa nggak masuk kan gitu ya. Ya, ini harus diingatkan, nggak apa-apa. Intinya ketika kita sekarang dalam proses seperti ini, maka kita mempersiapkan anak kita buat orang tua juga dikembalikan fungsinya bagaimana orang tua menjadi boleh dibilang garda depan dalam proses pendidikan ini. Guru dalam hal ini yang selama ini lebih berperan, maka di sini guru memberikan sebuah support berupa kurikulum, konten yang mungkin memperkaya orang tua dalam berinteraksi dengan anak. Tapi setiap orang tua hal ini dipaksa. Bagaimana mereka menjadi guru buat anak-anaknya. Tapi sebelum menjadi guru, maka tugas orang tua mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di dalam rumah. Hal ini penting karena pengajaran identik dengan bagaimana suasana nyaman yang dibangun. Teori otak sudah kita pahami betul bahwa yang namanya korteks bisa menyerap informasi, ya ilmu itu bisa diserap jika yang namanya limbik atau otak perasaan ini terbuka, yaitu ketika memiliki rasa nyaman dan itu lebih mudah diserap oleh anak-anak. Dan itu sejatinya bukan hanya dari sisi pendidikan ya. Ya, bagaimana di masa pandemi kita ingin anak kita sehat lahir dan batinnya, di mana sehat fisik ditandai dengan kesehatan mental. Kesehatan mental ditandai dengan bagaimana emosi positif yang ada dalam jiwa anak-anak kita. Sehingga kalau kita perhatikan, kata kunci pertama jika kita sekarang berada di dalam situasi seperti ini, maka fokus pertama orang tua membangun yang pertama emosi positif. Emosi positif ini penting karena jika anak mendapatkan emosi yang positif, maka anak-anak mudah mendapatkan yang namanya pengajaran baik dari gurunya, dari jauh direct atau dari orang tua dalam hal ini. Karena ini rumus bagaimana kita belajar tentang cara Allah men-setting otak manusia. Manusia yang diberikan banyak sekali ancaman, ketakutan, itu malah dia sulit untuk menerima informasi. Sehingga kenapa Rasulullah SAW itu awal-awal ditugaskan sebagai nabi, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat beberapa, saya lupa ayat berapa itu, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi kabar gembira dulu yang harus kita pahami. Jadi situasi ini penting bagaimana anak-anak mendapatkan kegembiraan yang ada di dalam tempat belajar yang selama ini mereka tidak pernah pikirkan, yaitu di rumah sendiri. Rumah menjadi tempat belajar sekaligus tempat yang menyenangkan, di mana kesenangan di dalam rumah bukan ditandai dengan fasilitas yang lengkap, dengan AC yang dipasang setiap 3 langkah, bukan, dengan seluruh fasilitas mewah, bukan, tapi bagaimana penghuni rumah yang benar-benar mampu menghadirkan emosi positif. Dan jantungnya emosi positif ini kalau boleh kita simpulkan bermula dari orang tua yang memiliki emosi positif, khususnya ibu. Kalau ibu dianggap sebagai pihak yang sangat intens berinteraksi dengan anak, dan saya chat atau beberapa yang interaksi dalam forum ini juga lebih banyak ibu, maka ibulah yang harus menjaga supaya dirinya memiliki emosi yang positif dulu ya. Dan ini penting karena tidak mungkin ibu bisa memberikan emosi positif sama anak kalau ibunya sendiri emosinya negatif ya. Ibu akan mencipratkan karena emosi itu bisa menular. Apalagi anak-anak di bawah asuhan ibunya sangat dipengaruhi oleh bagaimana ibunya di saat dia melakukan tugas pengasuhan. Allah berfirman misalnya ya, dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Lihat cara Allah memberi sebuah permisalan. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman yang baik.
Tanah yang dimaksud di sini siapa? Tanah yang dimaksud adalah ibu. Ibu adalah tanah yang ini juga disebutkan dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 223, yaitu Allah berfirman, Nisa ukum hathulakum, istri-istrimu alias ibu ini adalah seperti ladang, hars, tanah ladang. Bedanya kalau ada ayat Al-Baqarah 223 disebut hars, di dalam Al-A'raf 58 disebut balad, ya. Hars itu lebih kecil, balad itu lebih luas. Intinya ibu diibaratkan tanah. Kalau kondisi ibu baik, insya Allah anaknya baik. Inilah falsafah penting. Bagaimana yang pertama disebutkan happy mom, happy children. Happy wife, happy life. Dalam hal ini kenapa ibu-ibu yang sekarang ditunjuk sebagai pelaksana yang sangat intens terlibat dalam proses pendidikan anak di rumah, dalam fase new normal ini, ibu harus menjaga dirinya untuk selalu memiliki emosi positif. Dan ini juga tidak mungkin bisa lakukan kalau ibu sendirian. Ya, ibu harus memiliki partner, dan inilah kenapa momentum untuk ayah sebagai al-qawam untuk benar-benar terlibat langsung. Salah satu tugas ayah adalah mampu membangun ke suasana yang menyenangkan khususnya kepada istri sebelum kepada anak, kepada istri. Ini yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Kenapa kita berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari pasangan kami dan keturunan kami qurrata ayun. Sehingga salah satu peran ayah kalau udah di rumah ini menggembirakan istri itu penting. Istri yang happy, istri yang bahagia, istri yang mendapatkan kebutuhan batinnya, dia mudah memberikan yang namanya emosi positif kepada anak, dan itu awal dari pengajaran yang bisa kita lakukan. Ini saya sampaikan khusus bagaimana anak-anak di rumah dulu. Jadi saya belum bahas tentang nanti bagaimana guru, kurikulum, jangan. Yang pertama nih suasana dulu. Seorang ayah nih tugasnya itu. Ya, bagaimana ayah memahami, memiliki waktu sebelum parenting, punya parent time. Tahu parent time? Waktu berdua, para parent nih. Dan itu penting bagaimana ayah menjadi TPS emosi, tempat pembuangan sampah emosi. Bahwa ibu-ibu memiliki kebutuhan bicara yang tinggi yang harus difasilitasi oleh ayah. Dan ini yang sering kita dengar, bahwa ibu atau wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Jadi ibu-ibu tuh kalau mau sehat wajib keluar 20.000 kata per hari. Ya, makanya kalau mau aman emang nikahin penyiar radio, ya, operator telepon, ya, mungkin guru TK itu 20.000 mah insya Allah kecapai. Ketika 20.000 ini nggak keluar, maka kita akan memperhatikan banyak ibu-ibu yang tidak bisa keluar unek-uneknya, bahasa tubuhnya itu tidak bisa bohong. Akhirnya nampak ibu-ibu yang sambil, maaf ya, ngajarin anak, desi besarnya, udah dibilangin susah banget sih, gini aja nggak bisa kamu. Ibu-ibu yang ngegas ini biasanya ada hubungannya dengan kebutuhan batin dengan pasangannya. Di mana kebutuhan batin itu tidak dipenuhi. Satu saja yang dibutuhkan ibu, minimal ibu punya kebutuhan dasar untuk ngobrol di malam hari, yang disebut para pakar sebagai pillow talk. Pillow talk itu sebenarnya, itu kalau kita berujuk kepada dalil, ternyata Rasulullah sudah melakukan ini sebagai sebuah kebiasaan yang harus dilakukan. Mungkin para ayah banyak yang tidak menggali hal ini, karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Bahkan Abdullah bin Abbas menyampaikan sebuah riwayat, ya, dari pengamatannya selama berkunjung ke Rasul. Beliau berkata, bitu indah khalati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Jadi Abdullah bin Abbas ini keponakannya Maimunah, yang tak lain adalah istri Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah SAW yatahadas ma'a ahlihi tsumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Perhatikan, Rasul ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Jadi yang dilakukan Rasul itu ngobrol sebelum tidur. Ya, kalau ini ada suami, ya mungkin termasuk saya, sebelum tidur cek WA dulu, mention IG, lihat skor bola, lihat data orang kena penyakit corona, mata udah sepet baru tidur.
sehingga istri tidak mendapatkan yang namanya kebutuhan dirinya untuk bicara. Padahal ketika istri bicara, dia sedang mengeluarkan unek-unek yang tugas suami tidak perlu memberi nasihat, sekedar menampungnya saja. Respon terbaik kalau mendapatkan seorang istri yang ngomel, Pak, nih bapak-bapak yang dengerin, cukup mengangguk-angguk. Kalau nama tekniknya teknik cicak atau teknik cicak, cukup bilang ya Allah, gitu aja Pak, gitu, itu aja praktekin sampai selesai. Jadi gak usah nasihat, karena sebagian istri itu malas, baru curhat langsung diingetin mas suami, dan dia langsung gak merasa nyaman. Dia cukup keluar apa ngobrol sama suaminya, maka itu di pagi dan malam hari yang membuat dia bisa menjalankan peran setiap harinya. Dan ini penting, terutama ketika seorang ibu lebih banyak sebagai orang yang sangat berperan dalam pendidikan di dalam rumah saat ini. Seorang wanita butuh waktu untuk bagaimana dia memiliki mood booster. Nah, mood booster wanita ditentukan lewat 4 waktu yang dipenuhi. Ya. Sebenarnya kalau 4 waktu dimiliki oleh ibu, seorang ibu nih punya 4 waktu ini dan didiskusikan sama suami, insya Allah dia akan mendapatkan energi yang luar biasa. Apa saja 4 waktu itu? Yang pertama, seorang ibu butuh me time atau tahanus. Dia butuh untuk menyendiri sebagai mood booster. Boleh nggak? Boleh. Makanya seorang ibu sebelum menjalankan aktivitas pagi harus mengenali apa mood boosternya. Kalau dia biasa ngopi, ngopi dulu. Kalau dia biasa misalnya, maaf gitu ya, nonton ceramah YouTube Ustadz Abdul Somad apa, nonton dulu sebelum mengajar. Kenapa? Wajib punya mood booster, dan mood booster itu diberikan me time. Me time itu boleh malam harinya atau di pagi hari. Kenapa? Karena dia perlu menyerap energi positif dari luar untuk bisa mendapatkan yang namanya kebaikan ini. Yang kedua, dia butuh couple time. Tadi sudah dibahas, berdua dengan pasangan. Ya, dia mendapatkan yang namanya support dalam hal ini dari suami. Ketika suami di rumah, dia target pertama menyenangkan batin istrinya. Makanya kita kebayangkan ibu-ibu ini yang di rumah ya, dia udah capek, lelah ya, bahkan jangan meremehkan dengan kalimat kamu di rumah aja. Saya banyak mendapatkan pengaduan dari beberapa klien saya, khususnya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu ada yang bilang, Ustadz, saya sih justru ketika suami di rumah, mana rumah tuh capeknya lebih 2 kali lipat. Saya bilang, kenapa? Soalnya kalau selama ini saya ngantar anak ke sekolah, atau misalnya suami kerja, saya masih punya waktu untuk tidur gitu. Jadi kalau anak ke sekolah, ntar udah pulang istirahat, nanti cucian nanti aja deh, masih bisa lah setengah jam. Tapi sekarang enggak, karena bangun pagi, subuh harus mikirin sarapannya, suami juga minta dilayani bikin ini, terus termasuk anak juga gini, habis itu juga suami di rumah, dia sambil ngetik, kadang-kadang minta sambil sarapan, dek bikin ini, belum anak ini. Jadi memang bebannya lebih berat dalam hal ini. Karena itulah dia butuh yang namanya couple time. Kadang-kadang kita harus memiliki, ya, seorang suami butuh supporting dalam support dalam hal ini. Yang ketiga, bagaimana dia seorang ibu juga punya yang namanya family time. Dia bersama anak, ngumpul, nggak harus sebagai seorang guru, benar-benar melakukan kesenangan bersama, makan bersama. Yang keempat, seorang ibu butuh namanya social time. Dia mungkin nggak bisa keluar, selama ini dia menghabiskan waktunya ya nge-mall, sekarang udah nggak bisa nge-mall, lebih banyak ngemil kan gitu. Jadinya butuh yang namanya interaksi dengan banyak pihak. Ya mungkin dengan silaturahim virtual seperti ini juga penting. Nah, situasi atau mungkin dia banyak baca grup WA temennya, ya sekedar untuk membuang suasana penat dalam rumah. Nah, konteks ini penting bagaimana saya menitik beratkan dalam situasi pandemi ini adalah justru bermula dari kesehatan mental seorang ibu. Ibu ini menjadi salah satu target penting, semua mensupport. Termasuk suami juga jangan meremehkan atau membandingkan. Saya tahu kadang-kadang demi cara untuk supaya ibu-ibu itu mau ngajar di rumah, kadang-kadang suami maksudnya motivasi tapi dipahami istri sebagai merendahkan. Adalah kalimat yang menurut saya tidak pantas dibandingkan karena masing-masing punya keistimewaan.
Ya kadang ada seorang suami bilang gini, "Allah kamu tuh guru di sekolah aja ngajar anak sampai 20, 30, kamu cuma 3 aja udah capek." Hal ini maksudnya kan untuk membandingkan tapi tidak layak kita sematkan. Sebab kita mengapresiasi guru di sekolah. Saya acungi jempol guru-guru saat ini. Saya membayangkan betapa guru sekarang itu membagi perannya sebagai guru profesional, tapi juga sebagai orang tua di rumah. Ini bukan sesuatu yang mudah kan. Ya ini luar biasa, makanya saya kadang-kadang ingin mengapresiasi lah, berdoa buat guru-guru sini. Ya makanya ya saya nggak tahu ya, saya termasuk yang agak berbeda. Ya, saya kalau ada yang bilang, ya mungkin maaf ya, kalau ini nggak ada sponsor sama sekali. Kalau ada yang bilang gini, ah guru nih sekarang gabut gaji buta, saya agak tersinggung, bukan apa-apa, saya yang tersinggung. Saya orang tua, tapi saya nggak mau ngomong gitu sama guru. Kenapa keberkahan ilmu itu saya tahu itu dari guru yang bagi saya guru itu udah capek menurut saya. Sebenarnya dia juga sebagai orang tua, dia juga punya tanggung jawab dari keluarganya. Ditambah lagi dia harus mengajar dari luar, dia harus mikirin kurikulum, apresiasilah. Bagi saya kalau memang kita ini omongin, ini saya nggak ada pesan sponsor sama sekali sini, saya cuma bilang ini problem selalu dialami sekolah di masa pandemi itu adalah sering ribut masalah uang sekolah bayaran. Pertama, bagi yang merasa mampu, jangan perhitungan. Kalaulah kita memberi dengan yang lebih dari yang biasa, itu sedekah di masa pandemi berbalik kepada keberkahan ilmu kita. Itu saya selalu sarankan. Ya, tapi bagi yang tidak mampu, jangan merendahkan. Masa Allah kan guru nggak ngajar, kita juga ngajar. Mendingan ngobrol dengan dari hati ke hati sambil bilang, Bu, saya juga penghasilan saya di rumah Pak ya, berkurang, boleh nggak saya dikurangi bayarannya? Itu lebih enak dalam situasi sekolah. Pengajian kayak gini jangan menjadikan merusak hubungan antara guru dan murid itu masalah duit. Bilang gara-gara masalah ngomongin duit, bilang kita dapat rezeki lebih nih, hak guru lebih bayar sekolah jangan telat mentang-mentang di masa pandemi. Kenapa mereka juga punya kebutuhan, saya bilang. Walaupun kita sekarang di rumah, jangan perhitungan, jangan bilang emang mereka mau apa situasi kayak gini. Bayar, saya bilang. Kita ada rezekinya, kalau kita lagi nggak ada, ngomong baik-baik. Pak, lagi nggak ada uang nih Pak. Sama kepala sekolah atau siapa. Saya nggak bisa, biasanya gimana ya Pak ya. Kalau saya nggak sanggup, saya mau tarik anak saya nih. Tapi boleh nggak saya bayarnya setengah. Menurut saya itu sangat elok sekali. Coba kok budaya pendidikan itu saling menghargai. Tidak gontok-gontokan guru di sana, enggak. Saya paham betul bahwa di antara kita itu mungkin ada yang tertekan secara ekonomi, baik dari guru, baik juga dari pihak orang tua. Tapi jangan akhirnya menghilangkan adab terhadap guru yang menjadi berkah ilmunya anak kita, termasuk guru juga adab kepada orang tua dan siswa yang menjadi orang yang selama ini berkepentingan baik dalam ini untuk sekolah kita. Jagalah adab masing-masing, tahu peran masing-masing. Yang berkepentingan uang lebih, jangan perhitungan. Kalau mau sedekah terbaik kita di masa pandemi kepada guru. Ya, kita punya uang lebih nih, alhamdulillah. Yang lain kena terdampak corona, kita enggak. Rezeki kita malah nggak lancar. Makanya dipikirin gini, wah guru-guru gimana ya? Satpam-satpam gimana ya? Ya udah kita kasih titip ya, misalnya sama bendahara sekolah, saya lebih dikit nih, tapi kok bisa dibagi ke lagi. Kadang-kadang kembali membandingkan guru dengan ibu juga nggak pantas. Kamu guru sekolah 20 anak kamu, guru dengan kelebihannya sudah kita apresiasi, tapi istri di rumah juga harus kita apresiasi. Nggak bisa dibandingin. Satu, guru di sekolah dia mengajar itu fokus ngajar karena memang sudah berangkat dari rumah niatnya bismillahirrahmanirrahim, ya wallahu la quwata billah, awal niat aku ingin mengajar kepada siswa-siswiku, udah selesai. Tapi kalau ibu di rumah, dia waktu ngajar mikirin habis ini gosok, habis ini nyuci, oh iya belum lagi belanja, oh iya di rumah ada yang sakit belum minum obatnya, oh iya jemuran siapa yang ngangkat ya, belum lagi aduh suami minta dibikinin pete, sambal pete, belum banyak yang dipikirin. Belum lagi target tilawah kalau kemarin ibadah pas Ramadan. Jadi jangan dibandingkan. Guru fokus, ibu rumah nggak fokus. Jadi apresiasi juga nih para suami. Semampunya istri bilang, kamu udah melakukan. Yang kedua, guru di sekolah itu, ngajar itu, dia itu siswanya seragam kelas 3 semua.
kelas 4, kelas 9. Kalau ibu di rumah dari kelas 2 sampai kelas 6, ada yang SMP bahkan, itu stres. Ya saya juga ngelihat ketika istri saya tuh mulai dari TK sampai anak kami yang kuliah di Mesir, itu diurus sama dia. Yang di Mesir mau balik karena lockdown, nih lagi ini nih, ujian udah enggak, ini syekhnya bikin ini, bikin makalah nih. Tiap malam beda kami 5 jam. Kadang uminya jam 2 bangun karena dia nelponnya kadang-kadang jam 8 malam, di sini jam 2. Jadi kebayang saya capeknya istri, makanya wah Masya Allah saya bilang kamu luar biasa. Walaupun cuma 4 atau 5, tapi tetap itu luar biasa. Yang ketiga, guru di sekolah difasilitasi dengan peralatan, dengan fasilitas yang lengkap sehingga mau main bola ada bolanya, mau menggambar ada kertasnya. Ibu di rumah tidak punya itu. Dia kadang-kadang mau gak bola kagak ada. Ya, ada juga perut bapaknya, masa iya dipinjem ya buat main bola, kan enggak. Gimana? Ya udah, gimana mau main ini kertas juga habis. Maka satu poin yang memang menjadi dasar, bagaimana seorang ayah, seorang suami dalam ini mensupport minimal emosi ibu. Saya selalu mengatakan, kalau saya belum bisa terlibat langsung, ya idealnya ini ayah terlibat langsung. Tapi minimal target saya adalah saya menyenangkan istri. Maka saya kadang-kadang kepikiran nih, para suami ini harus tahu ya kadang-kadang memberikan hadiah-hadiah kejutan, sekedar misalnya mesen makanan via online, kesukaan istri, tahu-tahu datang. Nah, tahu-tahu istri, ya Allah gitu ya. Sederhana sekali, tapi istri merasa dihargai. Ini poin penting. Poin penting kenapa saya belum bahas tentang kurikulum dulu, tapi saya bahas bagaimana poin pertama dalam membuat persiapan anak belajar adalah rumah menjadi tempat yang menyenangkan. Di mana satu poin penting menyenangkan, Tuhan dasar dia lahir dan batin dalam ini dari suaminya. Nah, yang kedua adalah bagaimana seorang ayah dan ibu ketika di rumah memulai dengan pagi yang juga memberikan supporting emosi kepada anak untuk memulai pagi itu dengan berkah. Tahu caranya bagaimana? Rasulullah mencontohkan. Pertama, membiasakan bangun pagi sudah jelas. Jangan membiasakan anak kita meskipun di rumah dengan kebiasaan yang buruk, karena kita akan capek sendiri nanti untuk mengingatkannya di saat dewasa. Karena itu, meskipun di rumah, kalau sekolah ini dia dipaksa karena khawatir telat, tapi di rumah habit ini harus dijaga. Ya, mulai dengan membuat checklist. Saya kalau sama istri di rumah itu selalu membuat papan checklist. Anak-anak kita bikin whiteboard agenda harian hari ini, kemudian setiap anak dibikin bagannya, setiap anak yang dapatkan checklist itu berarti dia sudah mendapatkan apresiasi dari kita. Siapa yang bangun pagi tadi checklist. Kemudian siapa yang tadi al-maksurat. Jadi kita bikin agenda hari ini. Jadi mereka tahu. Tapi yang diajarkan Rasul yang pertama kali pagi itu, selain bangun pagi, Rasul memulai dengan kalimat positif. Ditandai dalam pertanyaan Rasul di pagi hari yang memberikan efek emosi yang menyenangkan. Ya, Rasulullah kalau pagi-pagi itu dalam hadis riwayat Muslim disebutkan oleh sahabat Samurah bin Jundab, ahadu minkumul barihata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Lihat hadisnya. Rasul pagi-pagi nanya siapa yang mimpi indah semalam. Jadi Rasul memberikan dampak emosi positif dan nanya siapa yang mimpi indah. Jadi Rasul bukan nanya gini, ya kalau kita pagi-pagi nanya, nak semalam dengar dentuman nggak? Itu tandanya akan muncul dukhon, akan terjadi hari kiamat, kamu banyak tobat. Kalau enggak nanti karena terjadi huru hara. Pagi-pagi bahas itu bukan nggak boleh, tapi bikin stres dan itu nggak nyunah. Rasul tuh nggak pernah pagi-pagi tuh bahas hari kiamat pagi-pagi. Ya, bahas itu bikin stres, makanya ayat-ayat pagi itu ayat-ayat yang menyenangkan. Ayat-ayat yang nggak membuat orang itu stres. Ya, pagi-pagi bahas itu, anak mikir, ya Allah, tegang banget hidup. Nah, kenapa Rasul nanya mimpi indah? Karena menjadi trigger untuk memberikan emosi positif. Ada sahabat yang bercerita depan Rasul, ya Rasulullah, aku bermimpi langit terbelah di atasku dan aku naik ke atasnya. Apa kata Rasulullah kepada sahabat ini? Kelak engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan oleh seluruh penduduk langit. Ya,
bahkan seluruh penduduk langit. Jadi dibayang orang tuh dapat kalimat ini, wow. Jadi kalau pagi itu kita nanya sama anak mimpi apa nak semalam? Gitu. Itu menarik karena setiap mimpi itu akan diberikan kalimat positif. Bahkan kalau anak ternyata mimpi buruk seperti yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar pernah mimpi dibawa oleh malaikat keliling neraka. Ya, apa tour of the nar, ngeri lah. Neraka diliatin di depan mata dia membuat Abdullah bin Umar itu bangun tidur nafasnya tersengal-sengal. Capek dia. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Dia itu bingung mau cerita sama siapa, akhirnya dia cerita sama saudara kandungnya Hafsah yang tadinya adalah istri baginda Nabi SAW, dan Hafsah cerita sama Rasulullah. Ketika cerita sama Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Dan di sini menarik, Rasul itu kalau ada mimpi buruk, mengganti kalimatnya menjadi kalimat yang memberikan daya emosi positif. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baiknya lelaki adalah engkau, wahai Abdullah, seandainya engkau rajin sholat malam. Kebayang nggak? Dari yang tadinya mimpinya negatif, emosinya negatif, tapi kata Rasul, sebaiknya laki-laki itu kamu. Abdullah bin Umar langsung, bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, Abdullah bin Umar nggak pernah meninggalkan sholat malam sampai dia wafat. Gara-gara kalimat Rasul ini, kebayang nggak? Makanya kalau anak pagi-pagi jujur cerita buruk, jangan ditakut-takutin. Bunda, aku mimpi dikejar-kejar anjing. Oh, sebentar lagi kamu mati, nak. Wah, tinggal tulang belulang. Hati-hati. Tuh, ngeri, diterkam sama. Jangan kayak gitu. Sampaikan kalimat yang positif. Nah, pagi harus kita memiliki yang namanya hal positif. Nah, yang kedua, ortu harus sudah memulai pagi hari itu dengan suasana yang menyenangkan, dimulai dari ibu tadi yang memiliki mood booster. Pertama, pastikan ibu pagi-pagi harus sudah mandi. Saya sampaikan ini penting. Riset tentang mandi ini penting karena mempengaruhi emosi orang di pagi hari. Ibu-ibu yang baru bangun tidur langsung menjalankan tugas, maka dia akan memiliki emosi yang cenderung negatif dibandingkan kalau dia mandi, karena fungsi mandi adalah meluruhkan emosi-emosi negatif yang mungkin saja kita alami pada saat tidur, entah mimpi buruk. Makanya baginda Nabi dan sebuah riwayat, begitu mau sampai rumah dari safar yang jauh, menyuruh para sahabat itu mandi dulu di pemandian umum. Apa hikmahnya? Kalau kita baca keterangan para ulama, mandinya Pak Rasul dan sahabat di pemandian umum, hikmahnya adalah supaya ketika mendatangi anggota keluarga, mereka membawa emosi positif. Wahai istriku, aku pulang gitu. Ini ada suami yang pulang tuh dengan capek. Kamu kenapa sih? Jadi enggak gitu. Jadi mandi itu salah satunya itu. Dan itu dibahas oleh Imam Nawawi. Karena itulah kalau orang marah itu dihapuskan dengan wudhu, kan ada hadis kalau kita kesel hapusnya dengan wudhu. Kalau kesel banget, emosinya banyak negatifnya, mandi, ya, maka bukan sekedar wudhu, mandi. Nah, mandi pagi hari ini penting. Coba deh ibu-ibu, saya tuh bisa bedain kok. Kalau tiba-tiba istri saya pagi-pagi bilang, ya Allah, halo, udah dibilangin. Nah, ini belum mandi ya. Abi nggak sempat, ya kan pasti. Kalau belum mandi itu begitu efeknya. Makanya kenapa biasakan mandi pagi karena emang pengaruh emosi. Kalau ada ibu-ibu yang mau ngajari anak emosinya ini negatif, pasti dampaknya nanti anak-anak kecipratan. Yang berikutnya, yang paling penting adalah bagaimana orang tua di masa pandemi ini dengan situasi new normal. Jangan memaksakan diri jadi super parent. Tahu super parent? Semua merasa bisa dikerjakan sehingga akhirnya dia stres sendiri. Kita nggak dituntut dari super parent dalam Islam, dituntut smart parent. Bedanya di mana? Saya kasih ilustrasi ya. Nih kita lagi nyetir nih, ibu-ibu. Tiba-tiba di tengah jalan batu menggelinding, duk menghalangi perjalanan kita. Ibu mengerem, berhenti, ibu keluar dari mobil, maka ibu memaksakan diri, batu lagi, udahlah bisa angkatnya, dorong, ibu dorong batunya tersingkirkan. Kemudian ibu, akhirnya bisa juga. Setelah itu ibu kembali ke kemudi, apa yang terjadi? Baru sadar, ya Allah pinggang patah lagi. Aduh nggak nyaman banget ya Allah, tadi kenapa sih harus dorong, udah tahu kan tadi berat banget gitu. Akhirnya sepanjang nyetir tuh ngomel aja. Kenapa? Karena prinsipnya pakai super parent. Coba kalau ibu keluar, ibu pakai smart parent, berat banget lagi nih. Tiba-tiba, Mas, Bapak boleh ini nggak bantuin gitu?
kan situ laki-laki nih, saya mau nih. Oh iya ya boleh Bu, boleh Bu. Dibantu sama orang ini selesai. Makasih ya, makasih ya. Selesai. Kalau di rumah, prinsip smart parent itu harus memahami prioritasnya adalah sebagai pengajar. Maka satu, kalau memang memasak nasi goreng itu membuat ibu ngomel-ngomel, ya pada prioritas pertama kan emosi anak diprioritasin. Kalau memasak nasi goreng yang lezat itu ibu prioritaskan, tapi anak nangis ibu abaikan, lebih baik nggak usah masak nasi goreng. Minta maaf sama suami, Mas, boleh nggak GoFood atau beli di sebelah? Atau misalnya pesan dari tangga gitu. Kenapa? Karena pagi-pagi ini aku prioritasin emosi anak-anak. Ya, kalau misalnya masih ada rezeki, nggak gara-gara harus nyuruh nyuci baju, membuat anak terabaikan, bolehlah laundry. Belajar jadi smart parent supaya hak anak tetap diberikan. Anak itu prioritas. Saya selalu mengingatkan inilah pelajaran penting di rumah kita sedang diminta untuk memprioritaskan anak. Nah, ini sesuatu yang penting untuk bisa Nah, kalau sudah mulai, ya, dimulai dari itu, maka yang paling penting, mulailah dengan hal ini, ya, pagi-pagi itu mulailah kita duduk bersama anak, barulah membahas jurnal harian yang bisa mereka lakukan hari ini. Ya, biasanya ortu mempersiapkannya kalau bisa dari malam hari sudah dapatkan koordinasi dari pihak sekolah, besok pengajarannya apa. Besok apa targetnya. Jadi sosialisasikan pagi-pagi, lakukanlah morning activity, ya. Salah satunya aktivitas pagi yang menyenangkan bisa dengan seperti ini. Nah, tentu dalam hal ini sangat tidak relevan kalau ayah yang sekarang ada di rumah merasa ya ongkang-ongkang kaki saja, tidak merasa terlibat dalam urusan ini. Sejatinya justru ayah sekarang menjadi pemain inti yang justru mengkoordinir. Kalau ibu adalah madrasah pertama seorang anak, sementara ayah adalah kepala sekolahnya, kan gitu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu ini jadi madrasah. Wal abu mudiruha, dan ayah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini mengkoordinir bagaimana supaya kondisi-kondisi di rumah ini juga mampu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Kalau tadi sebutkan kebutuhan anak nyaman ini ditentukan dari mana? Termasuk bagaimana ayah memaintain supaya anak-anak mendapatkan juga hak dasar selama di rumah. Hak dasar anak tuh simple. Tahu hak dasar anak selain makan, minum, anak punya hak dasar yang ayah harus pahami selagi di rumah. Apa hak dasar anak selagi di rumah? Namanya ketawa. Senyum dan tawa adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika dia tidak dapat itu di rumah, dia akan cari itu di luar rumah. Jadi kalau kita temui ada anak yang betah nongkrong di mall, kafe, ada anak yang biasa, maaf dalam hal ini, di pos ronda, pada rumahnya luas. Karena dia nggak bisa ketawa atau senyum di dalam rumah. Karena dia dapati orang tua yang khususnya bapak yang nggak bisa ya membuat suasana rumah yang asyik. Ayah tidak menjadi ayah yang asyik. Saya sampai buat buku ya, mungkin teman-teman udah baca ya, karena buku ini alhamdulillah sudah 15.000 terjual. Fatherman, saya persembahkan buat para ayah. Ya, khususnya para suami, bagaimana para ayah terlibat di dalam pengasuhan, ditandai dengan perannya untuk membuat ayah-ayah ini ya terlibat dalam pengasuhan menjadi sosok pahlawan yang dicintai bagi anak. Sebab udah nggak zamannya lagi ya ayah-ayah itu bangga dengan titelnya sebagai pribadi yang galak, ya pribadi yang menyeramkan. Ya, bagaimana ayah belajar untuk menjadi pribadi yang justru memberikan efek menyenangkan bagi anak. Nah, salah satunya lewat buku ini saya ingin para ayah ya bisa belajar, namanya Fatherman. Saya ingin para ayah menjadi pahlawan ya yang muncul di rumah seperti Spider-Man ya. Kalau selama ini kan anak-anak kagumnya Spider-Man ya, Superman, Iron Man ya, Aquaman ya, Frutangman, Sosroman ya, termasuk Hanoman dan Salesman. Nah, ini ada pahlawan baru namanya Fatherman. Superman is dead but Fatherman is still alive. Ya, saya juga bersyukur kepada Allah ya. Sebulan yang lalu ada salah satu perusahaan memborong buku saya ini pada saat program work from home. Saya juga nggak tahu. Saya berhusnuzon nih rezeki dari Allah buat saya.
1.200 buku diborong. Saya tanya, buat apa bos? Ya, sama bosnya ini. Ya, saya pengen para ayah di rumah belajar Ustadz untuk menjadi ayah yang menyenangkan seperti buku ini, Fatherman, sehingga anak-anak betah pada dalam rumah. Dalam buku yang saya bahas di sini, salah satu peran ayah yang mutlak dipenuhi dalam masa pandemi ini, yaitu ayah benar-benar ya memberikan suasana yang menyenangkan, ditandai memfasilitasi anak biar bisa ketawa. Sebab anak-anak kalau nggak bisa ketawa di rumah lebih betah di luar. Makanya kaidah anak zaman now ini tidak cukup jadi ortu yang baik. Ya, tidak cukup. Jadilah ortu yang asyik. Jadilah ortu yang asyik. Karena kalau baik doang tapi nggak asyik, maka anak malas pulang. Ini pengalaman saya sebagai konselor, saya temui itu anak-anak yang lebih betah berada di luar rumah. Saya tanya, "Bapak kamu jahat ya?" "Enggak, baik sih tapi nggak asyik." Jadi kalau baik doang tapi nggak asyik sekarang ditinggalkan. Kenapa anak-anak candu gadget? Gadget itu sejatinya menawarkan satu hal yang mungkin nggak dapat di rumah, yang namanya asyik. Asyik itu kebutuhan pokok yang ditandai dengan senyum dan tawa. Makanya Al-Quran menyebut salah satunya kenapa ciri rumah tangga surga itu ditandai dengan seperti firman Allah dan surat Abasa. Wujuhu yawma idzim musfiroh dohikatu mustabsyiroh. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Lihat, Allah memberikan gambaran penduduk surga itu wajahnya happy dan bergembira ria. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang yang gak happy, ya itu tidak mendapatkan suasana surga. Nah, anak kita butuh yang namanya kegembiraan itu. Para ayah wajib mengupgrade dirinya supaya menjadi ayah yang mampu memberikan kegembiraan. Dan itu dinilai dalam sisi Islam sesuatu yang berpahala. Bahkan baginda Nabi SAW misalnya ya mengatakan salah satunya dalam riwayat An-Nasa'i, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka kecuali apa pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi canda tawa itu sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah. Canda tawa kepada anggota keluarga. Makanya kalau di rumah luangkan waktu ayah selain work from home membayar hutang-hutang pengasuhan. Di mana ayah mungkin selama ini jarang ngobrol. Sekali ngobrol bahkan ayah mungkin lupa bahwa anak butuh ayah yang asyik. Jangan ayah tuh terlalu serius. Kadang ayah mentang-mentang ustadz baru duduk di depan anak keluar ayat. Nah Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata anak, gue diruqyah nih. Ya. Males nih asap ngebul nih, panas. Langsung merasa bahwa apa-apa ayat, anak gak nyaman. Ya ada bapak yang terlalu serius baru duduk di depan anak, pertanyaannya di meja makan bikin anak stres. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? 6% atau 7%? Ya kata anak, ya elah kenapa nanya gini gitu. Sampai anak pikir, jangan-jangan gue tinggal di Korea Utara nih. Ini bapak gue jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar. Karena anak nggak bisa mendapatkan yang namanya suasana nyaman itu. Kebutuhan anak kok di rumah itu salah satunya ayah bisa menjadi pribadi yang membayar utang pengasuhan bahwa nak gak usah lari keluar, nak. Di rumah itu kamu dapetin ayah happy. Kalau dia happy di rumah, dia belajar itu menyenangkan di rumah. Ibu memasukkan kurikulum nilai dengan bekerja sama dengan sekolah, ayah membuat suasana menyenangkan. Ayah bisa ngajak bermain, ayah bisa membuat anak-anak itu serius. Walaupun ayah juga bisa memasukkan nilai-nilai tersebut di saat malam hari mungkin sesi ayah itu. Ya, ini penting ya. Jangan sampai anak-anak ya Allah kadang-kadang ya anak mendapatkan itu. Padahal kalau kita lihat para Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana dengan sahabat, dengan istrinya. Rasulullah itu kadang bisa membangun tawa dengan istrinya, ya dengan anak-anaknya. Bahkan ada sahabat namanya Zaid bin Sabit. Mungkin teman-teman sering dengar kan Zaid bin Sabit ini ahli Quran, ulamanya para sahabat yang memahami fikih, bahkan dikenal Jami Al-Quran Al-Karim, yang mengumpulkan Al-Quran Al-Karim. Kata Sabit bin Ubaid dalam sebuah riwayat dalam kitab Adabul Mufrad, salah satu keunikan dari Zaid bin Sabit yang dikenal ahli Quran ini apa? Ya ma ra'aitu ahadan ajalla
idza jalasa ma'al qaumi wal afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah ngeliat laki-laki yang lebih gagah saat berada di hadapan koleganya, namun lebih kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi apa kata dia? Saya belum pernah ngeliat laki-laki yang lebih gagah saat di rumahnya, tapi lebih kocak saat di rumahnya. Makanya kalau di rumah, tugas seorang ayah mampu membangun hal yang membuat suasana nyaman. Ya ketawa. Jadi jangan ngomong terlalu serius boleh, tapi butuh obrolan receh itu kadang-kadang penting loh. Saya kadang-kadang ya memperbanyak obrolan receh ke anak di situasi ini supaya anak juga nyaman di rumah. Makanya mentang-mentang saya ustadz nggak perlu, bukan berarti setiap ini anak nasihat, enggak. Kadang-kadang ya tebak-tebakan, nah kenapa anak babi jalannya nunduk? Nggak tahu Bi. Ya, soalnya dia malu ibu bapaknya babi. Ih, Abi biasa aja. Jadi hal-hal seperti itu. Atau kadang-kadang saya tanya, kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Nggak tahu Bi. Soalnya dia seneng ibu bapaknya bukan babi. Gitu. Wih, Abi mah gitu. Anak saya kan gitu. Besoknya saya tanya lagi, kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat? Anak saya udah langsung tahu jawaban. Aku tahu. Soalnya dia seneng kan ibu bapaknya bukan babi. Salah. Terus apa jawabannya? Kenapa anak kanguru jalan lompat-lompat? Namanya juga anak-anak, nak. Biasa lompat-lompat. Ya kamu aja sering lompat-lompat, saya bilang. Jadi hal-hal seperti ini penting kita bangun. Kadang-kadang anak saya kalau lagi capek atau apa, soalnya, Abi, aku punya pertanyaan. Hewan apa yang besar, telinganya panjang, telinganya lebar, hidungnya panjang, suaranya kecil? Saya semangat kan, gajah. Salah. Iya benar kan, tadi badannya besar, kupingnya apa panjang, lebar, hidungan panjang, suaranya kecil. Gajah. Enggak. Jawabannya apa? Gajah. Kan suaranya kecil. Gajah. Jadi hal-hal seperti itu memang di masa pandemi ini sepele, tapi pintu masuknya dia untuk mendapatkan suasana pembelajaran menyenangkan itu dari situ. Nah, siapapun ya, saya menyorot justru ortu, ayah, dan bunda ini penting. Makanya kenapa sekarang kita ini seolah-olah dipaksa dalam situasi ini. Nah, bagaimana peran guru? Peran guru di sini jangan kita anggap sebagai peran yang tadi gabut, nyantai. Enggak. Mereka membuat bagaimana mengevaluasi metode bagaimana sesuai dengan kurikulum. Kita harus berkoordinasi supaya mendapatkan, tentu ada beberapa yang mungkin harus kita negosiasi. Misalnya bagaimana kurikulum sekolah ketika diterjemahkan di rumah, mungkin kita harus benar-benar mencoba memberikan masukan. Contoh bahwa mungkin sekolah punya target sesuai dengan Diknas, tapi kita sebagai ortu memiliki target pendidikan lebih lagi. Misalnya saya selalu mengkomunikasikan pada guru-guru anak saya punya target anak saya selagi di rumah minimal dia memiliki life skill. Hal-hal yang sederhana seperti nyuci piring, misalnya menyetrika, nyuci baju, dan misalnya mengepel, menyapu itu hal standar. Maka itu jadikan kurikulum. Robatul Bait menjadi kurikulum bagi saya. Nah, mungkin nggak ada di sekolah, tapi saya masukkan itu. Makanya izin ada beberapa yang saya bukan berarti nolak dari sekolah, tapi saya bilang, boleh nggak untuk yang ini saya masukkan nilai ini. Artinya dengan komunikasi dengan ini lebih bagus. Kenapa? Kita memiliki ya, walaupun sekolah punya target hafalan, ya udah saya mencoba meluangkan waktu misalnya dengan anak saya jam-jam berapa dia harus menyetor hafalan sama saya, kemudian kapan saya melakukan ya bimbingan kepada anak-anak. Jadi istri juga seperti itu. Konsepnya bagaimana kita membuat supaya guru pun dia memiliki panduan untuk misalnya menilai. Dan itu tentu guru juga mempermudah dalam situasi seperti ini. Kurikulum itu bukan kayak NKRI harga mati menurut saya. Kurikulum boleh, tapi bukan NKRI harga mati. Artinya kalau sekarang aja Pancasila aja ada RUU yang ingin sedikit merubahnya, kenapa kita nggak sedikit untuk berdiskusi. Kalau saya sebelum kurikulum itu ada disosialisasikan ke orang tua, kita tetap untuk bisa memberikan masukan sebatas apa yang terjadi di rumah kita dan
target-target yang kita miliki. Yang jelas menghargai sekolah dalam hal ini yang kita jadikan sebagai partner pembelajaran, hanya saja situasinya yang membuat kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya, maka ini menjadi tugas kita. Jangan menyesali situasi ini, jangan menganggap bahwa kita udah keluar uang banyak, tidak. Kita hanya melihat kita sudah dibantu dengan panduan kurikulum dan kita eksekutor yang jelas. Dalam situasi sulit ini ada yang disebut hidden kurikulum. Hidden kurikulum ada sikap ortu yang menunjukkan sikap-sikap mulia yang akan diterjemahkan oleh anak sebagai sebuah pelajaran hidup. Dan ini mungkin tanpa sadar kita mengabaikan ini. Contoh, misalnya ketika ortu di rumah mendapatkan tugas dari guru, dalam hal ini koordinasi, tiba-tiba ada ortu yang mungkin tanpa sadar ngomong gini sama anaknya, guru kamu tuh ngaco gitu ya, gak tahu banget bla bla bla. Ya harusnya tuh begini-begini. Sadarkah ortu bahwa ketika menjelek-jelekkan guru di rumah nih hidden kurikulum yang tanpa sadar mengajarkan anak untuk kurang ajar kepada orang lebih tua. Kadang kita lupa hidden kurikulum itu diterjemahkan oleh anak. Oh kalau kita nggak setuju boleh kita kurang ajar sama orang. Padahal nggak begitu. Kita menjaga kemuliaan guru dari anak-anak kita dengan tidak menjatuhkan harga diri depan anak. Termasuk mengomel-ngomel, protes, jangan. Menurut saya hidden kurikulum itu yang sekarang justru akan direkam oleh anak. Sikap-sikap kita, bagaimana di rumah kita mungkin ya sering mau memprotes, mungkin marah-marah, itu ditangkap. Padahal situasi pandemi hari ini sebenarnya itu adalah golden moment yang kelak akan direkam oleh anak di saat mereka dewasa. Saya mengistilahkan apa yang terjadi hari ini akan menjadi memorable moment. Apakah memorable moment itu menjadi momen yang mengesankan atau positif atau memorable moment yang negatif? Itu tergantung cara ortu memanage-nya. Jangan sampai di saat mereka tua mereka akan mengenang kejadian hari ini sebagai sesuatu yang menyebalkan. Duh ampun deh dulu papa atau kakek waktu umur 7 tahun 10 tahun tuh ada tahun 2020 stres banget tuh. Masa pandemi yang mana orang tua juga kalau di rumah ngomel mulu. Misalnya jangan seperti itu. Ya sampai ada anak berdoa, ya Allah segerakan wabah corona ini ya Allah, bukan karena takut corona ya Allah, tapi takut sama mama papa ya Allah. Kalau corona sih cuma bikin pilek, batuk-batuk. Kalau bapak mama bikin stres, sakit kepala, mual-mual, muntah. Jangan sampai anak seperti itu. Terus itu anak mengharapkan situasi ketika nanti di masa dewasa, mereka akan cerita memorable moment ini kepada anak cucu mereka. Betapa mereka bersyukur bisa bersering-sering sama ayahnya. Bahwa ayah dianggap sebagai tokoh yang hebat, muncullah pahlawan baru Fatherman. Bagaimana ayah dianggap sebagai sebuah ikon dulu. Ya, ayahnya mungkin sibuk banget berangkat sebelum matahari terbit, pulang saat matahari terbenam. Ya sampai anak kalau ditanya ayahmu di mana, jawabnya gelap karena ayah hadir pas gelap-gelap doang kan gitu. Jadi anak merasa ayah tidak berperan dalam hal ini. Nah, karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang terjadi hari ini mari kita jadikan sebuah pembelajaran. Sikap-sikap kita di situasi ini adalah sebuah nilai yang akan direkam oleh anak. Apakah sikap pesimis dengan kalimat negatif? Apakah kita saat rezeki kita berkurang malah kita lebih banyak ngomel sama anak? Atau kita menyala-nyalakan pihak luar, entah itu guru atau siapapun, anak akan merekamnya. Situasi buruk seburuk apapun tetap ada pelajaran dan Allah akan menilai siapa yang bersikap baik dalam hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu yang membatasi ya, karena ada mungkin ada agenda lain yang harus dilakukan. Saya sudahi kajian ini. Untuk buku ini kalau yang ingin memesannya hanya ada di www.fatherman.id ya, tidak ada di toko buku manapun. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas taujih dan nasihatnya untuk kita semua. Ya, bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya silakan boleh langsung ke Ustaz atau melalui chat. Monggo ditunggu oleh Ustaz. Hanya sekitar 10 menit ya. Monggo ayah dan bunda atau bapak ibu gurunya. Sudah ada di chat Pak Ari. Oh, sudah ada ya. Oh ya. Punten. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Assalam. Jika seorang ayah sedang marah dalam kata sebenarnya dengan anak, bagaimana sikap seorang ibu menghadapinya? Syukron. Ya.
Yang pertama adalah kemarahan ditampaikan ortu kepada anak. Satu, kalau sudah merusak anak, maka ibu menenangkan ayah supaya jangan melakukan kezaliman. Tanpa maksud membela, dalam hal ini anak atau ayah, ibu meredakan kemarahan itu, jadilah air menyejukkan. Contoh, kemarahan itu biasanya terkait dengan ya hilangnya rasa nyaman yang muncul ya, dan membuat hormon-hormon kortisol yang merupakan zat yang memberikan tekanan stres itu makin tinggi. Makanya meredakan kemarahan itu salah satunya dengan cara banyak menyentuh bagian kulit seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 23, saya lupa ayatnya, Az-Zumar ayat 23, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit mereka dan perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Dalam ayat ini para ulama menyimpulkan kulit pertama kali disebut sebelum perasaan, memberi isyarat bahwa kulit adalah hal yang pertama kali, pintu pertama orang untuk tenang sebelum perasaan. Karena itu kalau ada orang marah, yang pertama kita lakukan bagaimana kita berusaha menyentuh bagian yang membuat dia nyaman. Ya kalau misalnya seorang suami, misalnya tangannya atau punggungnya, ya sebagaimana punggungnya kita dadanya. Ya, nggak perlu kita bela anak, tapi itu yang paling penting. Ya, jadi kalau dia marah itu marah memuncak, kita bilang mas tenang, atau peluk, memeluk juga, karena memeluk ternyata memberikan efek ya banjirnya yang disebut yaitu hormon oksitosin, dopamin yang berdampak kepada rasa tenang. Makanya kalau orang marah itu ya stres, nangis, dia butuh pelukan. Suami seperti itu juga. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika pulang dalam keadaan gelisah ketika mendapatkan wahyu, langsung dipeluk oleh Khadijah. Nah, tugas istri kalau ada emosi negatif dari suami seperti itu, memeluk, mengusap ya, dan mencoba untuk ya memberikan efek positif dalam hal ini. Yang kedua adalah bagaimana mencoba untuk memberikan persepsi positif tentang kemarahan ayah depan anak. Traumanya anak dengan kemarahan biasanya karena tidak ada yang memberikan konfirmasi persepsi kepada dirinya. Makanya kalau ayah sudah meninggalkan, kamu tanya, apa enak yang kamu rasakan? Ayah jahat. Nah kita bilang, ayah bukan jahat. Ayah, ya kita mencoba untuk memahami dulu, oh kamu sedih ya. Setelah tenang, berikanlah hal-hal yang membuat kita menyadari bahwa ayahnya melakukan ini karena mungkin sulit mengungkapkan perasaan sayang sama kamu. Pentingnya ortu untuk membantu anak memahami persepsi positif ini dalam rangka untuk menghilangkan image ayah atau membuat image negatif ayah muncul. Apalagi kalau ibu yang parahnya kalau nambah-nambahin. Ya ayah galak kayak gini, ibunya malah sembari curcol. Bukan sekedar galak, nak jahat nih. Ini mama nih korban bapak kamu juga. Jangan ibu malah nambah-nambahin. Ya dia bilang, kita doain ayah ya biar lebih tenang. Seperti itu. Ya, yang ketiga kalau sudah tenang sebenarnya bisa manfaatkan waktu untuk bicara sama suami ya, untuk bagaimana mungkin memberikan masukan. Ya rumusnya ada 7 langkah sebenarnya kalau ingin bicara sama suami, tergantung kasusnya. Namun saat ini saya pikir ya ini sudah sangat teknis sekali ya, mungkin lain waktu akan dibahas detail 7 langkah berbicara sama suami dalam rangka memberikan masukan. Karena yang jelas suami itu tidak bisa dinasihati, bukan tidak bisa karena dia kepala batu, tapi karena karakter seorang laki-laki yang egonya tinggi ini perlu skill dasar untuk bisa membuat. Karena itu seringkali berantem antara suami istri, karena istri kadang-kadang merasa menasihati suami sudah selesai, padahal suami itu butuh langkah untuk bisa diberikan input atau masukan. Seperti Ummu Sulaim misalnya, bagaimana dia ngomong sama suaminya saat anaknya wafat dan ingin memberikan pelajaran bagi suaminya. Di situ kita belajar bagaimana Ummu Sulaim melakukan hal-hal yang membuat suami mudah mendapatkan input atau masukan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz. Syukran atas jawabannya Ustaz. Kemudian ada lagi Ustaz, ada tips nggak Ustaz agar emosi ibu atau orang tua bisa menjaga kestabilan emosi di saat keadaan BDR ini? Tips supaya mengendalikan emosi. Iya. Yang pertama adalah ibu membagi waktu dulu tadi dengan 4 waktu yang tadi saya sampaikan. Diskusi sama pasangan, Mas,
Aku boleh nggak dalam sepekan ini hari Senin aku Tangannya istirahat gitu. atau mungkin hari Sabtu Ahadnya lah misalnya supaya dia Udah. mendapatkan hak. Nah, Oke. Oke ya. Yang pertama, yang kedua adalah ibu mencoba untuk ya salah satu kebutuhan wanita tadi saya jelaskan dia ingin mendapatkan kebutuhan dasarnya untuk bicara ya. Dan ketika pasangan tidak mensupport, bukan berarti selesai. So, suami saya, pasangan saya nggak mensupport. Ya kalau pasangan kita tidak mensupport, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak menulis. Menulis itu kata Imam Nawawi salah satu terapi bagi jiwa yang resah. Makanya dulu ulama-ulama itu melihat keresahan masyarakat itu produktif nulis. Ya kenapa Ibnu Taimiyah itu justru ketika di penjara produktif nulis, kata analisis para ulama, karena justru itu bagian dari cara dia menenangkan jiwa dia. Jadi dengan menulis itu muncullah kitab-kitab, termasuk juga Said Kutub, Buya Hamka. Makanya dalam situasi kayak gini, Ibu, pandemi ini harus jadi satu kebiasaan baru yang kita munculkan menulis. Kalau ngobrol nggak bisa, maka menulis. Dan sunnahnya, bukan sunnah, saya nggak bilang sunnah, tapi para ulama menyebut nulis itu dengan kalimat khot. Khot itu artinya menulis dengan pulpen atau pensil, jadi bukan ngetik. Bukan ngetik. Ya, makanya biasakan bawa buku diare atau pulpen. Ya, nulis yang benar itu khot ya, tapi bukan berarti dilarang sih dengan ngetik, tapi khot ini ternyata ketika kita menekan pulpen atau pensil dan membuat guratan tulisan itu bagian terapi emosi juga, mengeluarkan energi-energi negatif. Kalau orang yang lagi marah kan nulisnya cepet gitu, kalau lagi nyantai gitu beda. Nah itu ternyata ada hubungannya sih dengan emosi. Jadi kenapa menulis itu kita biasain ya, terapi terbaik apalagi buat ibu-ibu itu ada menulis. Yang ketiga adalah meluapkan emosi itu dengan aktivitas fisik ya. Emosi itu emosi itu kan salurannya dua kalau kata para ahli ya. Kalau nggak lewat verbal, lewat non verbal. Verbal itu lisan, makanya kalau ada anak ngomel itu marah-marah itu terima aja, karena kalau marahnya di ini bahasa tubuhnya. Kenapa sih ibu kalau laki-laki itu kadang-kadang kalau lagi marah banting piring atau mukul, nonjok atau banting sesuatu karena dia tidak terbiasa secara verbal. Maka anak-anak yang tidak terbiasa ngomong, maka yang bergerak itu bahasa tubuhnya, kakinya nendang, tangannya gampar. Dalam hal inilah kenapa seorang ibu harus membiasakan diri untuk ngomong. Kalau nggak bisa ngomong adalah nulis. Kalau bisa nulis adalah bahasa tubuh yang dilatih untuk banyak bergerak. Kalau kita lagi salah satunya dengan berenang atau olahraga ya, berenang atau senam. Ya tentu bab fikih berenang dan senamnya nggak kita bahas hari ini. Tentu adab-adabnya dipenuhi. Kalau berenang kita punya, kalau berenang privat atau sesama muslimah itu tentu boleh, termasuk senam ya. Ya jadi kalau nanya fikihnya nggak hari ini, tapi kita bahas dulu tentang bagaimana hal-hal yang terkait dengan tips seperti ini, berenang, olahraga. Yang keempat, salah satu pagar atau perisai dari emosi seseorang yaitu adalah kesabaran. Sabar ini sesuatu yang menjadi, kalau sabarnya udah jebol pasti gampang emosi. Nah sabar ini itu disebutkan dalam Al-Quran ya, bergandengan langsung dengan sholat dalam surah Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisobri dan wassalah. Kita tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat dalam ayat ini digandeng kata para ulama karena kualitas kesabaran kita sangat erat dengan kualitas sholat kita. Coba ibu-ibu yang mungkin selama ini emosional, lihat deh, kalau ibu lagi sholat, lagi sendirian, apalagi capek, sholat ibu masih kayak gini nggak? Allah Akbar. Allah. Bismillah. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya yakin itu nggak sabaran tuh. Ibu yang kayak gini nggak sabaran. Wallahi. Capek-capeknya kita tapi mampu menjaga hak sholat. Ya untuk khusyuk tumakninah. Allah. Ini capek banget nih. Bis masak atau apa harus sholat juga nih. Allah. Bismillah. Kalau itu udah capek banget. Tapi intinya ibu yang seperti ini dia tetap
rukunya tumaknina, tidak tumaknina, itu emosi dia pasti baik. Kenapa? Karena bersama Tuhan saja dia tenang, apalagi dengan makhluknya. Kita kalau sama Allah aja nggak tenang, sholatnya buru-buru apalagi gitu. Dan insya Allah kita bisa lah, sholat kita seperti itu asal dilatih. Karena kita pernah kok sholat yang paling khusyuk dan tertib. Ya minimal sekali dalam seumur hidup, yaitu saat ujian praktik sholat pas kelas 6 SD. Ya, jadi saya ingat dulu waktu ujian praktik sholat saya paling tertib tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tertib banget dulu ujian praktek sholat kita. Yang berikutnya, emosi yang negatif yang bisa kita lakukan, yaitu butuh peran partner sih. Ya, dalam hal ini bilang mas suami, mas kalau aku lagi nggak nyaman, boleh nggak aku dipeluk? Kamu ngusap punggung aku, ya pergi kamu ngusapnya pakai 100 ribuan segepok, ya sambil dibisikin, dek gamis hijab alila turun 50% loh, ya kita belanja yuk itu membantu banget tuh ibu-ibu ya untuk tenang. Intinya sih sebenarnya peran suami memberikan usapan, pelukan itu penting. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan emosi khususnya yang kemarahan kepada anak, dalam hal ini bisa diredakan dengan menumbuhkan empati. Makanya para ahli menyebutkan lawannya marah itu bukannya kalem ya. Ya, angry itu lawannya bukan kalem. Angry itu lawannya empati. Semakin kuat empati kita, maka insya Allah semakin kuat yang namanya kemampuan menahan amarah. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat muttaqin alladzina yunfiquna fi sarai wad dharai wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Ya, dan bersegeralah kamu menuju surga yang seluas langit dan bumi yang persiapkan bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ada 3, yaitu yang bersedekah di saat lapang dan sempit, yang kedua menahan amarah, tidak emosional, yang ketiga yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi 3 sifat yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa, 1 sedekah saat lapang dan sempit, kedua menahan amarah, yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Para ulama menyimpulkan 3 sifat dalam surah Al-Imran 134 ini saling terkait. Saling terkait. Kalau satu sifat copot, yang lain juga copot. Makanya kalau ada yang cerita ke saya, Ustadz kenapa sih suami saya marah-marah mulu. Jawabannya simpel, pasti suami ibu pelit ya Bu. Loh, kok Ustadz bisa tahu? Emang begitu. Orang yang pelit biasanya gampang marah dan dendaman. Orang pelit gampang marah dan dendaman. Catat ini. Ya, orang pelit gampang marah dan dendaman. Sebaliknya orang yang sering bersikap empati, sedekahnya saat lapang dan sempit, insya Allah dia mampu nahan amarah dan dia nggak dendaman. Makanya sifat ini terkumpul dan sifatnya baginda Nabi SAW. Bahkan dalam Quran ceritakan juga kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan luar biasa menahan amarah dan dendamnya dari saudara kandungnya. Ditandai dengan ketika saudara minta dia kasih. Makanya tes cara terbaik membersihkan diri dari emosi negatif supaya kita nggak gampang marah, banyak bersedekah, bukan hanya saat lapang tapi saat sempit. Karena kalau ada yang bilang, enggak Ustadz, teman saya tuh suka sedekah tapi emosional juga, mungkin saat lapang doang, tapi nggak di saat sempit. Ya, siapa yang melatih diri, apapun terjadi setiap bulan saya harus memberi ibu saya atau tetangga saya misalnya 2 juta, 3 juta. Insya Allah orang seperti ini dalam Quran dijanjikan dalam surat At-Taubah 103, "Khudz min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha." Ambillah sebagian harta mereka itu sedekah. Sedekah itu membersihkan dan mensucikan jiwa. Emosional ini kan karena jiwa yang kotor. Bersihkan dengan sedekah. Wallahu a'lam. Silakan. Halo? Semuanya unmute ya? Semuanya di mute ya? Ya, Ustaz. Ya. Syukur, Ustaz. Ya. Ini ada 3 pertanyaan yang semua menjurus kepada ayah. Nah, ini coba saya ibu-ibu lagi curhat biasanya. Iya. Nah, ini ada bagaimana membuat seorang ayah yang pendiam. Nah, itu bagaimana caranya. Kemudian
Maksudnya supaya gimana? Ayah pendiam tuh? ya, jadi bagaimana bila karakter ayah memang pendiam, nah tidak pandai melucu atau membuka percakapan. Nah, itu adakah pendekatan yang lain? Kemudian terutama yang sudah besar ya, terutama perempuan itu bagaimana caranya? Taib ya. Ya memang idealnya ada di buku ini semua keterangannya ya. Gini, kalau yang udah punya buku nggak harus beli, fotokopi kasih ke temennya. Dan saya ridho dunia akhirat. Yang saya tuh pengen buku ini dibaca, nggak harus dibeli. Jadi kalau misalnya Ustadz, saya pengen bagiin ke teman, boleh nggak? Nih teman saya punya suami yang bermasalah, fotokopi aja. Fotokopi ya mirip kayak gini aja nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dijual, jual dosa. Nah kasih, boleh. Karena gini, ayah yang saya harus sampaikan bahwa ayah tuh punya 7 topi yang harus melucu. Tadi memang saya sampaikan ayah itu harus asyik, tapi asyik itu nggak harus lucu. Asyik bagi anak adalah namanya engage, terlibat. Jadi ketika ayah misalnya duduk samping anak, ketika anak bermain, itu juga salah satu belajar ayah untuk terlibat. Bahkan ayah nggak harus dipaksakan untuk seperti yang lucu, harus kayak Cak Lontong, ada kayak Sule, enggak. Ayah maksain lucu kan, maksain humoris malah jadi tragis kan, nggak pengen juga. Ya, ayah humor jadi horor, nggak pengen juga anak seperti itu. Jadi ayah sebenarnya biarlah dengan apa yang menjadi ini. Yang paling penting anak melihat ayah ingin memperbaiki apa yang selama ini menjadi utang-utangnya dia selama jadi orang tua. Ya, karena yang dibutuhkan anak itu kan bukan ayah yang sempurna ya. Saya bikin satu kalimat buat ayah di quote pertama di buku ini. Ya, mungkin silakan baca. Anak tidak membutuhkan ayah sempurna, anak membutuhkan ayah yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Jadi nggak ada yang sempurna. Makanya saya termasuk orang yang paling malas disebut misalnya pakar parenting. Saya nggak pakar, saya bilang ayah itu lebih banyak pakar buat anaknya. Saya nggak mau disebut pakar karena bagi saya berat tanggung jawab pakar. Bagi saya cukuplah saya bagi anak saya belajar aja. Jadi anak saya juga tahu bahwa ayahnya, bahwa yang nulis Fatherman ini nggak hebat-hebat banget, tapi kelihatan ayahnya belajar. Ketika ayah yang kaku itu pegang buku parenting aja, nggak harus buku Fatherman, buku aja, minimal tuh anak ngelihat, ih ayah gue baca itu buat apa ya? Ayah ingin memperbaiki diri, itu intinya. Jadi nggak harus dipaksain bahwa ayo ya habis ini ayah ikut kuliah stand up komedi sama Panji Prasono sama Sule, habis ini ayah pokoknya harus bisa tampil lucu. Nggak harus. Ya memang karakternya begitu mau diapain. Ya, tapi yang paling penting ayah berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya, salah satunya dengan mengupgrade beberapa skill. Ya, skill-skillnya ada di dalam buku ini. Ya, yang paling penting. Jadi ibu jangan maksain gitu ya. Ya kan ketika ayah misalnya tidak lucu, tidak bisa buat ketawa, tapi ayah bisa membuat anak asyik dengan cara yang lain. Misalnya ayah kompensasi asyiknya ayah ngajak bercanda, ngajak belanja gitu ya. Ya nak, ya, jalan yuk, naik motor, nggak ada masalah. Banyak ya, kalau dalam buku ini ada 3, bermain, bercerita, dan berpetualangan. Itu 3B, kemampuan ayah bermain. Nggak bisa ayah main ya bercerita. Kalau cerita kan simpel doang. Ayah cerita tentang masa kecil ayah, nggak harus cerita kisah Nabi kok. Ada satu cerita yang saya selalu ingatkan kepada ayah. Kalau kisah Nabi, kisah sahabat, itu guru pasti bisa ceritain. Dan bahkan bisa lebih asyik, pendongeng hebat, undang siapa mereka, Kak Awam, Kak Dwi Cahyadi, siapa lagi tuh, ya, Kak Seto, hebat mereka kau cerita. Ayah mau jadi kayak mereka nggak bisa, tapi ada satu hal yang nggak bisa ceritakan orang lain, hanya ayah yang bisa cerita, yaitu kisah masa kecil ayah. Makanya ayah yang asyik itu salah satunya bercerita tentang masa kecil. Ayah dulu waktu kecil tuh pernah ke sekolah tuh naik angkot sampai jauh banget dinyasarin. Cerita ayahnya nyasar, pulang kehabisan ongkos, jalan kaki, naik sepeda. Itu kisah yang nggak bisa orang ceritain. Nah, yang ketiga dalam buku ini berpetualang. Berpetualang itu ayah menjadi explorer. Kenapa Dora itu senang? Disenengin anak. Karena Dora explorer. Ayah itu jalan aja keliling kampung lewat gang-gang kecil yang selama ini anak taunya adalah kalau misalnya mau ke masjid jalan utama belok kiri ketemu.
Nah, ternyata anak nggak tahu kalau ada gang kecil nanti lewatin kuburan kan takut, tapi karena ada ayah jadi semangat. Hal seperti itu. Kalau saya sih hiburan gratis saya adalah kalau hujan main hujan bareng. Kemudian kalau misalnya mau ke masjid pulangnya lewat jalan yang berbeda, muter-muter sampai tahu ini kan pabrik tahu ya Bi ya. Iya. Kok dia jualnya kemana ya Bi? Anak saya jadi tahu ada pabrik tahu, ada perumahan Korea. Jangan itu aja. Ini irit kok sebenarnya, kok harus kita ngelucu banyak hal ya ada dalam buku ini. Yang berikutnya kalau dengan anak perempuan dibutuhkan anak wanita itu cuman kalau udah ABG itu cuman satu yaitu perhatian. Ya makanya wanita kalau nggak dapet perhatian larinya ke mall karena di mall ada perhatian. Ini awal sejarah wanita lari ke mall. Perhatian itu ditandai satu. Pertama kalau ngomong sama anak wanita pastikan badan dan wajah kita menatapnya. Wajah kita. Jadi jangan ngomong saya karena wanita harus dilihatin. Yang kedua, kita harus menyebut bagian yang dia merasa bangga dan nyaman dengan itu. Mata kamu indah banget ya. Hal seperti itu disukai wanita. Mata kamu indah banget ya. Ini kayaknya mata Abi nih. Ya kalau mata Umi kamu mata duitan beda. Jadi misalnya jadi menyebut mata itu indah banget. Yang berikutnya dia butuh kalimat verbal. Wanita itu makhluk audio. Karena itu dia butuh untuk telinganya dibisiki kalimat. Jangan bilang siapa-siapa ya. Abi itu sayang banget sama kamu. Abi sayang banget sama kamu. Sampai itu kalimat yang mau menjaga dia. Kalau ada cowok yang macem-macem muji dia nggak akan ini. Kenapa sih ada anak ABG yang baru dipuji cowok sedikit kelepak-lepek? Karena bapaknya nggak pernah ngomong gitu. Panggillah wanita dengan panggilan itu. Makanya kesimpulan sederhananya, kalau anak udah ABG, pacari dia. Jadilah pacar buat anak kita. Dalam pengertian, dia ingin dipuji, dicintai. Dan kita boleh mengatakan, Abi cemburu nak kalau ada cowok yang mendekati kamu. Sampai dia bisa menjadikan kamu mendatangi Abi dan diserahkan amanah untuk menghidup kamu, baru Abi mau. Itu cukup bagi anak wanita. Bagi anak wanita, jangankan itu, adik saya aja, saya ngomong kayak gini, dia menjaga kehormatannya. Dia cuma bilang gini, kalau aku nikah, aku maunya punya suami kayak abang atau pilihan abang. Karena saya dari SMP dia, saya selalu bilang sama dia, abang tuh paling takut kehilangan kamu setelah ayah wafat. Karena itu abang, maafin abang kalau cemburu ya. Kalau ada cowok-cowok lain mendekati kamu. Ya, kamu tahu nggak, jika cinta semua laki-laki di dunia ini engkau timbang, tidak akan mengalahkan beratnya cinta abang kepada kamu. Saya bilang gitu. Dan hal-hal seperti ini bagi wanita penting. Bagi laki-laki mungkin ya, bagi wanita penting. Dia butuh ada pengakuan verbal. Makanya wanita itu butuh dikasih kalimat cinta. Berdasarkan riset di Jerman, wanita butuh mendapatkan kalimat verbal cinta itu 4 kali sehari. Minimal 4 kali sehari. Istri kita, anak perempuan kita 4 kali. Tapi jangan mentang-mentang 4 kali bapak dirapel malam-malam. I love you, I love you, I love you, 4 udah. Tuh, ada yang mungkin saking matematikanya ya, seminggu dirapel 1 malam. 4 kali 7, 28. Nah, sebentar ya. I love you, 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 I love you. Selesai. Nanti tahun depan lagi. Gak begitu juga. Yang dibutuhkan adalah itu. Makanya panggilan-panggilan seperti itu. Ya. Ada tulisan saya nanti mungkin lumayan panjang. Buku Fatherman ini akan berseri. Dan insya Allah mohon doanya akan ada film yang diproduksi oleh sebuah PH ternama, insya Allah tahun depan, judulnya dari buku ini, Fatherman. Kita akan bahas tentang, di dalam film itu ceritanya tentang anak wanita dan ayahnya. Ya nanti insya Allah akan terbit. Yaitu saya yang ide ceritanya semua dari buku saya, termasuk juga dari tulisan-tulisan saya, insya Allah. Allah alam sawab. Syukur Ustaz atas penyampaiannya yang alhamdulillah kita sudah berada di ujung waktu. Semoga apa yang tadi Ustaz sampaikan bisa kita amalkan Ustaz ya, terutama untuk keluarga kita, untuk anak didik kita, dan bisa menularkan hal tersebut untuk orang lain yang ada di sekitar kita.
Nah, untuk mengakhiri ini, punten Ustadz, untuk memberikan doa penutupnya Ustadz, agar supaya kajian kita ini lebih berkah dan lebih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Ustadz. Baik, Bapak Ibu semua, para guru, wali santri, kepala sekolah dan siapapun ya. Kalau di sini pun ada pihak security apa siapapun, saya berdoa untuk kita semua dalam situasi ini. Kita mau bermunajat kepada Allah agar kita berikan kekuatan, kesabaran, dan yang paling penting kita berharap bahwa Allah akan menjadikan segala yang kita lakukan ini menjadi amal soleh. Mari kita baca suratul Fatihah dulu sebelum nanti mohon mengaminkan doa saya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau. Kami mohon ampunan-Mu atas segala dosa yang kami lakukan. Banyak sekali kesalahan-kesalahan kami sebagai orang tua, sebagai guru, bahkan sebagai anak bagi orang tua kami. Kami mengharapkan agar Engkau menghapuskan dosa-dosa kami sebelum datangnya ajal, sehingga kami bisa mendatangi-Mu dalam keadaan bersih, dan kami berlindung dari siksa neraka-Mu yang sangat pedih. Ya Allah ya Rahman, sungguh mengasuh anak di masa ini, di masa pandemi sekaligus era digital teknologi yang tinggi, sangatlah berat ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang menguatkan kami, tidak ada kekuatan melainkan Engkau. La haula wa la quwata illa billah. Kami hanya mengharapkan agar kami bisa menjaga fitrah keimanan anak-anak kami, fitrah kesucian mereka. Jagalah mereka ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya jaga. Ya Rabbana, sungguh kami ingin berumur panjang dalam ketaatan kepadamu, diberikan kesehatan lahir dan batin. Namun sekiranya kami wafat, jika ajal datang menjemput, maka izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, sekiranya kami mati, maka pastikan iman ini masih terpatri dalam dada kami. Jangan Kau cabut iman dalam diri ini. Pastikan bahwa kami mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah saat ajal datang menjemput. Ya Rabbana, sungguh kami berlindung kepadamu dari kematian yang hina. Kematian di saat kami berbuat dosa dan maksiat. Kami mohon, jauhkan kami dari kematian ini tersebut. Jangan Kau cabut nyawa kami saat kami sedang berbuat dosa, saat kami melakukan pengkhianatan, saat kami melakukan hal-hal yang Kau haramkan. Sungguh kami berharap agar kami bisa bersih menghadap-Mu dalam keadaan yang terbaik. Ya Rabbana, kami menginginkan bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami, dengan pasangan kami, anak-anak kami, dengan orang-orang kami cintai, orang tua kami. Dan izinkan kami di surga nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sungguh kami menginginkan bisa berjumpa dengan kekasih hati kami, memandang wajah Rasul yang mempesona. Izinkan kami bisa mencium tangan Rasul di surga. Izinkan kami untuk bisa mendapatkan hidangan minuman dari telaga Kausar, diakui sebagai umat Rasulullah. Ya Allah, sungguh banyak sekali yang kami inginkan. Kami hanya berharap keselamatan di akhirat bagi diri kami. Ya Allah, betapa berat beban pemimpin negeri ini dalam mengatasi masalah pandemi ini. Berikanlah petunjuk kepada mereka. Demikian juga ulama-ulama kami, agar istiqomah memberikan masukan kepada pemimpin kami agar jangan keluar dari jalan yang benar. Dan izinkan kami mengikuti petunjuk para ulama, agar kami diberikan kesabaran saat kami berada di rumah. Berikanlah kami rizki yang luas, yang berkah, agar kami bisa berbagi pada orang-orang sekitar kami. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kekuatan, kesabaran bagi guru-guru kami, guru anak-anak kami dalam masa mendidik ini, agar mereka diberikan yang namanya keistiqomahan, agar mereka diberikan ya solusi untuk bisa memberikan kontribusi bagi pendidikan anak kami. Dan balaslah kebaikan mereka
keistiqomahan mereka, amal baik mereka dengan balasan surga setinggi-tinggi. Ya Allah ya Rahman, kami memohonkan kebaikan dunia dan akhirat. Sehatkan lahir dan batin bagi diri kami. Sehatkan lahir dan batin dan berikan kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka bizzati amma yasifun, alhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas doanya yang menjadi closing acara ini. Semoga berkah untuk kita semua. Dan alhamdulillah dengan ditutupnya doa dengan Ustaz, berarti berakhir pula acara kita pada hari ini. Dan mohon maaf ya sebagai pembawa acara, ada salah-salah kata atau kendala teknis, saya mohon maaf. Mungkin untuk kekurangannya bisa ditutupi dengan hal yang lain. Semoga kita bisa semua mendapatkan ilmu dari Ustadz dan mengamalkannya bukan hanya secara teori saja. Ya, untuk kepada Bu Puput selaku pembawa acara dari awal, saya serahkan kembali kepada Bu Puput. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Bendri atas materi yang begitu bermakna dan berkesan pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita terhadap anak-anak kita nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ari Priyana yang sudah bersedia menjadi MC pada kajian online ini. Marilah kita tutup kajian online ini. Untuk para peserta yang sudah hadir, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya di kajian online ini. Semoga apa yang kita dapatkan ilmunya kita dapat kita aplikasikan. Saya selaku pembawa acara pada acara dari awal sampai akhir ini, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita akhiri kajian kali ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.